Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah salah satu program di mana para pendahulu kita, para Anbiyaul Mursalin melakukan kholwat. Kholwat adalah seorang hamba, ia bagaimana mengenal hakikat dirinya. Yang kalau kita sebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa saja yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal siapa Tuhannya. Ya, pernah ini dilakukan pertama yaitu kepada Bunda Siti Maryam. Mereka berujlah, berkholwat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah setelah beliau diamanahkan dalam kandungannya, yaitu putra beliau adalah Isa. Ya, selain Bunda Maryam juga baginda Rasulullah SAW. Juga kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam ke Gua Tursina ini. Sehingga inilah salah satu metodologi yang dikembangkan adalah kita harus berusaha meninggalkan segala kesibukan aktivitas, kita bermusyahadah. Musyahadah adalah penyaksian kita terhadap pencipta alam semesta ini. Sebenarnya kholwat ini tidak terbentur kepada orang-orang sufi, pada orang-orang tasawuf, karena langkahnya juga memilih tempat, langkahnya juga seorang mursyid yang mau menghabiskan waktu dan umurnya untuk membimbing manusia atau kepada murid-muridnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf ini adalah mengajarkan bagaimana kholwat. Karena kholwat ini kesempurnaan harus ada pembimbing. Harus ada seorang mursyid yang memberikan ajaran di setiap kontinu, baik itu seminggu sekali, sebulan sekali, pertahunan. Si mursyid ini membawa adalah ajaran-ajaran yang apa yang dilakukan oleh para Anbiya wal Mursalin, terus kepada para sahabat, juga kepada para aulia. Kita lihat di Wali Songo ini adalah betul-betul banyak dikembangkan adalah kholwat ini. Tentu mesti ada seorang pembimbing namanya mursyid dalam membina rohaninya. Jadi kita mengukur, tolak ukur kepada murid-murid kita sudah sampai di mana pemahaman daya intelektualnya, memahami spiritual, kontekstual maupun sosial. Hasilnya adalah militansi yang dikembangkan adalah memahami pada Allah dan Rasulnya. Juga ia betul-betul memahami tentang konsep di mana dia berada, yaitu mencintai negeri dan bangsanya. Ya, inilah ada syarat perkhususan. Mereka harus melakukan puasa, ada kategori 100 hari, ada yang mungkin 200 hari, berbagai macam kemampuan beliau, mungkin ada juga 7 bulan. Kenapa? Karena mereka harus terbiasa dari puasa ini apa yang mereka tangkap. Ya, kegiatannya kita ajarkan bagaimana beliau membaca Al-Quran, menyimak Quran, baik Durarul Quran maupun Jawahirul Quran, yang intisarinya adalah pesan-pesan Allah, sehingga mereka sholat, mengimplementasikan baca Quran, mereka mengimplementasikan berzikir dan berselawat. Sehingga mereka betul-betul mindset mereka itu berpikir, oh ini Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan pada kita. Seperti contoh, ya ayyuhalladzina amanu biru wasbir warahbitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kita disuruh bersabar dalam kehidupan ini, sabar aktif bukan sabar pasif. Setelah kita tahu kenapa Allah memberikan pada kita, ya ayyuhalladzina intansurullaha yansurkum wa yasabit aqdamakum. Hei orang beriman, kata Allah, keimanan kita cek sudah sampai di mana. Tolonglah agama Allah. Barang siapa nolong agama Allah, Allah akan angkat derajatnya. Inilah kita ajarkan mereka agar bisa mengerti, memahami bahwa hidup ini pada akhirnya menuju pada kematian. Kita atur di sini agar bisa memahami, kalau mereka puasa 100 hari, ayahnya atau ibunya telah meninggal dunia, ini kewajiban kita dalam hadis Rasulullah SAW ini memang diajarkan berkewajiban setiap ahli warisnya untuk mengkodokkan puasa ibunya, puasa bapaknya. Dan disinilah kita bagi kategori tahapan 3. Tahapan pertama beliau kodo untuk dirinya. Tahapan kedua ia kodo untuk ibunya. Tahapan ketiga ia kodo untuk tahapan bapaknya. Setelah dia merasakan ini, bagaimana apa yang dianjurkan oleh Allah untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, baik tak kala masih hidup maupun tak kala telah tiada. Ini jarang sekali yang dilakukan oleh di negeri kita ini, diajarkan oleh murid-muridnya. Bagaimana? Karena kita menyadari bahwa sesungguhnya sholat kita pun banyak yang lalai waktu remaja.
puasa kita banyak yang lalai. Nah, konsep inilah kita ajarkan mereka ketakwaan dalam rangka bagaimana beliau berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa kita tidak bisa perkenalkan banyak makan hewani? Karena dibutuhkan adalah konsep nabati. Maka kita sama ratakan adalah untuk makan buah dan sayur. Kita didik para salik ini untuk bisa mahabbah. Para salik ini bisa bermuraqabah dengan dia puasa yang mengawasi Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjadilah kejujuran, terjadilah kesabaran. Proses kesabaran kejujuran inilah akan membuahkan hasil keikhlasan untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kholat ini kategorinya berbeda. Dia mempunyai seorang mursyid, mempunyai bimbingan, apa saja yang akan dijalankan seorang salik dalam suluknya itu, dia menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa jalan Allah ini? Harus ada betul cabang satu, syariat. Syariat ini harus betul-betul sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para anbiya. Dari syariat ini dia ngerti filsafat. Apa filsafat hakikatnya? Dengan konsep basmalah, dengan konsep handala, sehingga beliau bisa ruku, beliau bisa sami Allahumma hamidah, beliau pada hakikatnya dari filsafat mengerti, oh ini Allah, pencipta alam semesta, dengan sifat-sifatnya bagaimana terjadi perubahan siang dan malam, bagaimana mengatur angin, bagaimana hujan, bagaimana mengatur manusia, yang pada hakikatnya Allah yang maha hidup ini bisa dipahami. Sehingga begitu dia bilang iya karena budu, beliau ini hanya tahu menyembah. Menyembah bukan berarti menyembah hawa nafsunya, menyembah harta, tapi menyembah hakikatnya perintah Allah. Hakikatnya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, hasilnya adalah kepada permasalahan titik akhir adalah sosial. Dari hasil sosial itulah kelihatan inilah yang dibangun oleh baginda Rasulullah SAW. Metodologi adalah dari surat Al-Ma'un, bahwa kalian akan berguna, baik diri kalian, baik masyarakat kalian, dan juga baik bangsa kalian. Ya, ini adalah satu metodologi, karena di negara ini kering sekali tentang masalah tentang marifat. Orang hanya belajar cukup sampai di syariat, ia dakwah di mana-mana, ia mengatakan ini, tapi tidak ada contoh. Tidak ada contoh role model. Role modelnya adalah baginda Rasulullah SAW tentang uswatun hasanah. Bagaimana uswatun hasanah, sehingga kita nih kabur dari pelajaran hakikat. Orang hanya belajar syariat sampai filsafat, tidak pernah belajar pada marifat. Marifat adalah wujud sifat Allah yang ada pada diri kita, dimanifestasikan, dipraktekkan di dalam tengah-tengah masyarakat. Iya, dari hasil itulah nanti dari hasil kholat ini orang bermarifat. Apa? Mengenal Allah. Kalau orang sudah mengenal Allah, ia akan tahu fungsi dia di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, bagaimana ia membangun kemaslahatan umat ini dengan betul-betul hanya mencari ridho Allah, bukan mencari kepentingan pribadi. Akhirnya mereka merasa mengklaim paling benar. Inilah sekte ini merasa paling benar. Mereka tidak pernah mendidik. Sehingga metode ini dikembangkan dalam rangka bagaimana Quran ini menjadi huda lil muttaqin. Inilah tujuan kita dalam rangka mendidik ini, adalah kepentingan kita bersama untuk membangun agama Islam ini dan juga membangun konsep negara yang bardatun tebun warabun gopur. Bagaimana kita mengenal sang pencipta? Sehingga dari sinilah metodologi itu dikembangkan. Mereka berkholat ini adalah dan tidak menyalahi, karena kholat ini betul-betul syariatnya sesuai dengan apa yang digarisbawahi oleh agama adalah hukum syara. Tidak boleh meninggalkan syariat, dan juga harus belajar bagaimana konsep filsafat sampai kepada marifat. Karena kalau kita mau belajar marifat tanpa syariat bisa jindik. Kalau kita hanya belajar syariat terus ya bisa fasik. Nah, disinilah kita kembangkan di Majlis Zikir As-Samad ini. Metode-metode ini tidak lepas daripada apa yang mereka lakukan. Kita rujuk dengan kitab Riyadhus Shalihin, Ihya Ulumuddin, banyak sekali kitab-kitab tasawuf ini, sehingga tasawuf ini modern. Tasawuf ini modern, mereka harus bekerja keras, tidak boleh culas. Mereka harus jujur, inisiatif, dan betul-betul bisa berpikir mindset yang baik, tapi tidak boleh malas. Tasawuf inilah orang-orang yang punya mindset yang baik dalam rangka bagaimana beliau mengerti tentang konsep manajemen, konsep marketing, juga konsep bagaimana yang ada di negeri ini, bagaimana kita pun mengerti tentang konsep ideologi
yang ada di negeri kita bangsa ini, sehingga ulama mengerti konsep ideologi dan falsafah ideologinya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga beliau betul-betul peranan aktif dalam membela negara, membela agamanya, mengajak para santri dan saliknya untuk selalu konsen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Al-Quranul Karim. Kalau orang ingin merasakan, dia harus masuk ke dalam majelisnya. Dia lihat konsep mursidnya. Mursidnya apa yang mursid lakukan, apa yang mursid katakan, mursidnya sudah bisa merasakan belum? Mursidnya sudah menjalankan belum? Seorang mursid ini gak boleh cerita omong kosong, gak boleh bual-bualan. Betul-betul dia sudah merasakan, sehingga begitu muridnya diajak berkholwat, cara berpikirnya diajaklah praktek implementasi. Seperti bulan Ramadan, bagaimana zakat yang baik, beras yang baik, rezeki yang baik itu mereka kemas, mereka diajak langsung kepada persoalan, melihat langsung kepada saudaranya yang tidak mampu. Yang kedua, diajak metodologi dari metodologi Ibrahim alaihissalam tentang kurban. Hewan kurban ini yang baik dipotong bersama, disajikan, dibawakan kepada yatamaul masakin. Semua murid-muridnya menjadi kewajiban untuk mengikuti semua perjalanan seorang salik dalam rangka mengamalkan agamanya. Tidak dilepas begitu saja, tapi karena diarahkan dalam rangka melihat bagaimana metode para anbiya wal mursalin dari petunjuk Al-Quran ini, sehingga bisa dapat diimplementasikan. Maka dengan izin Allah kita diberikan tempat ini untuk bisa mencetak para salik menjadi orang-orang yang bermarifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan kalau ini pembangunan sudah selesai, kita tawarkan ke seluruh aparatur negara, baik TNI, sipil maupun birokrasi, eksekutif, legislatif, untuk bisa bagaimana beliau berkholwat, beliau bertafakur di tempat ini, membawa amanah, yaitu jabat yang diemban oleh beliau, sehingga pada akhir masa lansia beliau tidak lagi jadi orang-orang yang rugi, karena beliau banyak dibudaki oleh syahwat beliau. Kami menyarankan apabila ingin berkholwat, satu, pertama ngaji dulu. Mengaji, lihat bagaimana apa metode yang dikembangkan di majelis ini. Kita jangan terjebak kepada persoalan melihat figur saja. Melihat dari figur ini kita lihat, oh figur ini nasab. Jangan lihat figur nasabnya dulu, lihat ajarannya. Karena Allah berfirman, inna akromakum indal akukum. Lihat ketakwaan beliau, apa yang beliau ucapkan. Setelah itu silakan, kalau Anda belum mau ngaji, ada juga kalau mau mabit silakan, tetapi dengan bimbingan di majelis ini. Jangan sampai ada istidrad, karena khotir-khotir yang dilakukan oleh para orang menuju Allah ini banyak sekali. Tempat ini kita dapat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung dari petunjuk, sehingga saya sebagai khodimnya, pelaksanaan ini kita bangun, bagaimana pintu Babu Salam ini kita bangun dengan keindahan kemegahan, bagaimana terus kita desain dari ujung sampai belakang ini supaya baik agar orang bisa menikmati. Bagaimana ternyata Islam itu indah. Tempat kholwat itu bukan kumuh. Tempat Islam itu mempunyai arsitektur yang tinggi. Tempat ini adalah tempat yang betul-betul bisa menjanjikan orang menjadi tenang, dan orang betul-betul bisa mengingat Allah dengan melalui membaca Quran, melalui zikir, melalui salawat, dan juga melalui beliau dengan riado-riado tertentu. Inilah tempat ini kita kemas untuk generasi-generasi muda, juga apalagi yang masa lansia, dalam rangka beliau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jamaah, apabila terdapat di YouTube kami ini atau di media ini Anda ingin berhubungan langsung dengan Majelis Zikir As-Samawat, tinggal Anda cari bagaimana ini, dan kami siap menampung Anda semua dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat ini adalah milik kita bersama. Kita sajikan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tujuannya adalah membangun kebersamaan untuk negeri bangsa ini, untuk NKRI ke depan menjadi negara yang betul-betul bardatun tiyubun warpun gopur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.